Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 18 April 2022. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan sejumlah informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara, Polda Kalimantan Timur akan kerahkan 1.345 personel lintas sektoral guna pengamanan arus mudik dan perayaan Lebaran tahun 2022 di Kalimantan Timur. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya besar keagamaan khususnya bagi umat muslim. Di hari raya itu umat muslim melaksanakan ibadah sholat id dan dilanjutkan dengan agenda silaturahim. Untuk itu, jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik juga akan semakin meningkat. Beberapa orang yang merantau akan kembali ke daerah masing-masing untuk merayakan Hari Raya bersama keluarga tercinta. Untuk menciptakan Hari Raya Idul Fitri yang aman, kondusif, dan nyaman, Polda Kaltim akan berupaya melakukan sejumlah pengamanan. Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Kombes Pol Sony Irawan dilawan Pemprov Kaltim mengatakan ada 1.345 personel gabungan yang terdiri atas kepolisian, TNI, Basarnas, BPBD, Dishub, Jasa Marga, dan unsur lain seperti Orari, PMI, dan Pramuka yang akan bertugas lakukan pengamanan. Ribuan personel itu akan disebar pada sejumlah pos, baik pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan yang ada di wilayah Kaltim. Di wilayah Balikpapan, pos terpadu ada di Bandara Sepinggan, Karyangau, dan Pelabuhan Semayang. Sementara pos pengamanan dan pelayanan akan didirikan di pusat keramaian seperti mal dan pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat wisata. Sebab H-1 hingga H+7 tempat wisata akan ramai oleh pengunjung yang memanfaatkan libur Lebaran. Selain itu, pos terpadu tidak hanya berfungsi sebagai pos pengamanan, tetapi juga berfungsi sebagai gerai vaksin bagi pemudik yang belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster, sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan mudik. Para pemudik yang tidak memiliki surat antigen dan PCR dan belum vaksin dosis ketiga akan diarahkan untuk melakukan vaksin di pos terpadu. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Sementara itu, di Stanak Kutai Timur telah memastikan stok daging sapi hingga telur aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Diah Ratriningrum mengatakan stok daging sapi, ayam hingga telur mencukupi dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apabila terjadi kenaikan harga di pasaran, kenaikan itu hanya mengikuti komoditas barang yang lain. Namun secara stok dipastikan aman. Lebih lanjut, Diah Ratriningrum menjelaskan jelang Hari Raya Idul Fitri, rata-rata peternak memang menahan untuk melakukan pemotongan, sebab mempersiapkan stok sapi di Hari Raya Idul Adha yang memiliki harga pasaran tertinggi. Tidak ada kekurangan, maksudnya pasokan-pasokan sapi potong, kemudian telur, kemudian daging ayam itu kan aman. Nah, masalah kenaikan harga itu kan memang ya kita tahu sendirilah gimana kondisinya, setiap semua komoditas menjelang Lebaran kan pasti naik. Nah, jadi itu kondisinya. Kalau pasokan itu selalu selalu tersedia, tidak ada masalah dengan pasokan daging, telur. Setiap tahun Kutim membutuhkan 5.000 ekor sapi, sementara populasi sapi di Kutim hanya di angka 19.000 per ekor. Namun jumlah itu merupakan jumlah secara keseluruhan baik yang jantan, anakan maupun betina. Sementara yang dapat dipotong hanya sapi jantan dan sapi betina yang telah lewat masa produktifnya dan diizinkan dipotong. Sehingga sapi lokal hanya bisa memenuhi 30% permintaan pasar, sementara sisanya didatangkan dari luar pulau Kalimantan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang hari ini membayar zakat kepada Badan Amil Zakat atau Basnas Kaltara. Gubernur meminta kepada seluruh ASN dan masyarakat untuk dapat segera menyalurkan zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama ASN dan Direksi Badan Usaha milik daerah membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Utara di Gedung Gabungan Dinas Pemerintah Provinsi Kaltara pagi tadi. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan penyaluran dana zakat bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Untuk itu, Zainal meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltara dan juga masyarakat di Kaltara dapat menunaikan zakat di Basnas. Gubernur juga mendukung gelaran Kaltara Berzakat yang diinisiasi oleh Basnas Kaltara melalui penerbitan surat edaran gubernur terkait imbauan pembayaran zakat pada Basnas, sehingga target pengumpulan zakat oleh Basnas Kaltara dapat terkumpul untuk kemudian disalurkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Untuk kelancaran kegiatan Basnas ini, karena walaupun bagaimana ya kegiatan Basnas ini sangat kita butuhkan untuk mengumpulkan dana umat ini untuk kita salurkan kepada masyarakat yang berhak. Yang dizakatkan tadi zakat mal, Pak? Yang mana? Yang tadi yang dizakatkan, zakat mal. Mal sama infak tadi saya. Ya, khusus untuk OPD di provinsi saya perintahkan untuk menyalurkan zakatnya di Basnas. Lebih lanjut, Zainal Arifin Paliwang juga meminta kepada Basnas agar penyaluran zakat dilakukan secara profesional sehingga benar-benar tepat sasaran. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kalimantan Timur Ramadan tahun ini akan mendistribusikan 3.000 paket sembako. Paket sembako ini untuk para mustahik yang ada di 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Sebanyak 3.000 paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, tepung, gula, dan kebutuhan bahan pokok lain yang dikemas oleh tenaga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kalimantan Timur rencananya akan disalurkan kepada para mustahik, yakni orang yang membutuhkan. Bantuan yang sifatnya konsumtif ini diperoleh dari para unit pengumpul zakat atau UPZ yang berada di 10 kabupaten kota dan selanjutnya akan segera didistribusikan selama Ramadan ini. Wakil Ketua 3 Basnas Kalimantan Timur, Badru Samshi, menjelaskan bantuan ini merupakan bagian dari program Basnas Kaltim, yakni Ramadan Berbagi. Diharapkan dapat membantu umat muslim yang masuk dalam kategori 8 asnaf atau golongan yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tahun ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur mempunyai program yang sifatnya konsumtif, yaitu berbagi di bulan Ramadan. Paket yang akan kita bagi ini adalah sejumlah kurang lebih 3.000 paket, diantaranya 1.000 paket kita bagikan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang 2.000 paket ditangani melalui unit pengumpul zakat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui bantuan paket sembako ini, setidaknya dapat membantu meringankan beban umat muslim Kalimantan Timur terlebih saat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Budiman dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, informasi mengenai milad ke-22 YPIA Al-Azhar Samarinda akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Milad ke-22 Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Quran Samarinda menggelar kegiatan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Diharapkan di usianya yang sudah memasuki 22 tahun, YPIA Al-Azhar Samarinda bisa terus memberikan kontribusi pendidikan Islam bagi Kalimantan Timur.
Kegiatan Milad ke-22 Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Quran atau YPIA Al-Azhar Samarinda digelar di halaman Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar, Jalan M. Said, Kota Samarinda. Kegiatan Milad ke-22 YPIA Al-Azhar Samarinda dilaksanakan dengan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi para guru yang telah mengabdi di YPIA Al-Azhar Samarinda. Selain itu, YPIA Al-Azhar Samarinda juga mengajak seluruh ustadz dan ustazah yang ada di lingkungan YPIA Al-Azhar Samarinda untuk berbuka puasa bersama. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur telah mencapai usia ke-22 tahun bagi YPIA Al-Azhar. Selain itu, rangkaian acara Milad ke-22 YPIA Al-Azhar juga menggelar kegiatan seminar Quran menuju komunitas Quran yang digelar pagi hari. Pembina YPIA Al-Azhar, Kiai Haji Muslihuddin Abdul Rashid, mengatakan pentingnya Al-Quran bagi generasi muda untuk bisa memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui komunitas Quran. Komunitas Quran yang sudah dibentuk tadi pagi setelah melaksanakan seminar dan generasi muda yang ada di Al-Azhar, mereka sudah aktif untuk memikirkan bagaimana Quranisasi umat, Quranisasi generasi, karena Quran merupakan suatu komando yang terbagus dan turunnya pada bulan Ramadan dan di bulan di malam Lailatul Qadar. Dalam kegiatan Milad ke-22 YPIA Al-Azhar Samarinda turut hadir anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi. Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi sangat mengapresiasi pencapaian YPIA Al-Azhar Samarinda yang telah sampai pada usia 22 tahun dalam memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Subandi berharap YPIA Al-Azhar bisa terus memberikan pendidikan yang baik, khususnya bagi siswa dan siswi di Kota Samarinda. Pertama-tama saya akan mengapresiasi atas usia yang ke-22 tahun Yayasan Al-Azhar. Saya melihat Yayasan Al-Azhar sudah banyak sekali memberikan kontribusi positif khususnya di bidang pendidikan, yang mana pendidikan itu bermuatan agama, khususnya agama Islam. Ya, pendidikan moral anak-anak itu sangat penting untuk cikal bakal pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, jajaran Polda Kaltim terus membantu pemerintah dalam melakukan percepatan vaksinasi di Kota Balikpapan. 400 dosis vaksin yang disediakan di Telantas Polda Kaltim habis dalam tempo waktu 2 jam. Hal itu karena animo masyarakat yang cukup tinggi usai berbuka puasa.
Hadapi arus mudik lebaran, Ditlantas Polda Kaltim menggelar vaksinasi usai berbuka puasa di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Balikpapan. Antusias warga yang ingin mendapatkan vaksin booster terlihat cukup tinggi dan dalam waktu 2 jam vaksin booster sudah habis. Vaksin booster ini diserbu warga lantaran sebagai syarat mudik, baik melalui jalur transportasi udara, darat, dan laut. Nah, ini vaksin keberapa? Vaksin ketiga. Rencana buat apa? Mudik. Buat mudik ya? Kemana mudiknya? Sulawesi. Sulawesi? Kapan rencana mudik? Dalam waktu dekat ini? Buat lebaran ini ya? Lebaran ya? Sama siapa aja? Sama anggota sih. Enggak ada teman-teman ya? Mas tadi daftar vaksinnya mengalami kesulitan enggak? Biasa aja sih. Enggak ya, langsung aja ya? Gampang aja, mudah ya? Kegiatan vaksinasi yang disediakan di Ditlantas Polda Kaltim terdiri dari 3 jenis vaksin, yakni vaksin booster jenis Moderna dan vaksin Pfizer, sedangkan dosis 1 dan 2 jenis Sinovac. Ditlantas Polda Kaltim sengaja melakukan vaksinasi di salah satu pusat perbelanjaan lantaran banyaknya masyarakat yang beraktivitas di tempat itu. Kesempatan untuk mereka pengunjung yang dari mal yang belum booster atau belum vaksin pertama, kedua sampai booster. Karena pengunjung di mal mulai padat, sementara kegiatan nakes sudah siap dan banyak yang ngantri di belakang karena mereka membutuhkan itu. Berapa dosis vaksin yang disediakan? Nah, untuk dosis vaksin kita siap sekitar 400. Jenis apa aja, Pak? Untuk jenisnya Sinovac, Pfizer. Ya, ada 3. Ya. Kenapa ini banyak yang pilih booster, Pak, atau malam ini? Nah, sementara kalau di sini tadi sudah banyak yang ke-1 juga ada, kedua dan booster. Yang mendominasi tapi memang booster masih. Ya, yang mendominasi yang paling banyak booster. Kegiatan vaksinasi ini setiap harinya akan berpindah tempat, bahkan akan menyasar rumah ibadah agar masyarakat bisa menerima vaksin dalam mendukung target pemerintah. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kalimantan Timur bekerja sama dengan Kodim 0902 Berau menyediakan 500 dosis vaksin booster di Masjid Rayatul Ikhlas Tanjung Redep. Sebanyak 500 dosis vaksin booster kembali diberikan kepada masyarakat. Kali ini Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kalimantan Timur menggelar vaksinasi di Masjid Besar Rayatul Ikhlas yang berada di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redep, Berau. Usai ibadah sholat tarawih, masyarakat bisa melakukan vaksinasi COVID-19 untuk dosis ketiga atau vaksinasi booster. Kegiatan ini disambut baik oleh para jamaah lantaran sebagian besar jamaah belum mendapatkan suntikan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Menurut salah seorang pengurus masjid, serbuan vaksinasi ini diharapkan dapat kembali dilaksanakan lantaran dari jemaah masjid, warga sekitar juga banyak yang berdatangan untuk mendapatkan vaksinasi booster. Ya, kami dari pengurus masjid menyambut baik sekali kerjasama pengurus masjid dengan BIN daerah Kaltim dan Kodim mengadakan vaksinasi massal buat masyarakat di sekitar masjid maupun jamaah kami. Ya, harapan kami walaupun hari ini terlihat sudah cukup banyak ya yang mengikutinya, tapi kedepannya kalau memang kami lihat warga masih banyak yang antusias untuk mengikuti lagi yang malam ini belum ada kesempatan, ya kami berharap masih ada kerjasama lagi seperti ini. Yang kami sangat syukuri masyarakat bisa berbondong-bondong datang ke sini untuk melaksanakan vaksinasi. Ini mengikuti vaksinasi yang keberapa nih, Pak? Ada yang kedua, ada yang sekaligus booster juga, yang ketiga. Di tahun 2022, BIN RI menargetkan sebanyak 25 juta dosis vaksin COVID-19 dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya selama bulan Ramadan akan kami hadirkan dalam segmen Serba-Serbi Ramadan berikut ini. Sungai Karangmumu, Samarinda saat ini menjadi kawasan yang menarik.
Betapa tidak, di lokasi ini selain sebagai tempat berteduh juga terdapat masjid megah dan keren. Bahkan warga menjulukinya sebagai Masjid Emas. Inilah Masjid Al-Misbah atau biasa disebut Masjid Emas yang terletak di Jalan Abdul Mutholib, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Kota. Rumah ibadah warga Sungai Karangmumus di sekitar jembatan kehewanan ini semula berupa langgar kecil dengan halaman terbatas yang berdiri sejak tahun 60-an. Namun sejak pemerintah kota merelokasi warga dari kawasan bantaran SKM, langgar kayu dipugar dan diperluas menjadi masjid sekitar tahun 2016-2017 dengan dukungan dana seorang pengusaha asal Banjarmasin. Bermula dari rasa keprihatinan melihat kondisi langgar, dermawan ini datang dan memberikan sumbangsih masjid baru yang sangat megah dan nyaman, diperuntukkan bagi warga sekitar dan masyarakat umum. Ketua Masjid Al-Misbah, Syahril, mengatakan dari luas langgar yang hanya berukuran 5 x 10 meter dengan halaman sempit, kini bangunan berubah menjadi masjid besar berukuran 21 x 19 meter dengan halaman lantai keramik warna kayu. Yang bikin baru ini sekitar tahun 2000 ya sekitar tahun 2017. Nah, jadi cuma kan kemarin itu untuk pembangunannya itu di Pak Alex sendiri yang tidak ada campur tangan yang lain. Lebar masjid ini yang baru ini sekitar 21 lebarnya, 21 meter, panjangnya sekitar 19. Karena mau dilebarkan lagi terbentur oleh jalan, ke sininya sungai. Nah, jadi kalau bagus aja jalur ininya, jurusan kiblatnya mungkin sepanjang selebar berapa aja mungkin dibangunkan. Sementara untuk menghias beberapa ornamen bangunan masjid sengaja melibatkan pekerja dari Jepara, Jawa Tengah, baik lukisan kubah maupun 6 pintu masing-masing berbahan kayu jati dan ukiran dari logam aluminium. Selain itu, masjid juga tetap memakai nama Al-Misbah sesuai fungsinya sebagai tempat beribadah karena pemberian nama masjid adalah nama langgar bangunan sebelumnya. Masjid kini berdiri kokoh di pinggiran Sungai Karangmumus. Dengan proses pembangunan yang hanya memakan waktu 3 tahun, keberadaannya membuat warga yang datang beribadah atau sekedar melihat dibuat kagum atas keindahan serta kenyamanan fasilitas yang dimiliki. Masjid Emas ini mampu menampung 700 jamaah, terlebih saat sholat tarawih bisa memenuhi halaman masjid berlantaikan keramik. Bahkan saat buka puasa, masjid selalu ramai karena pihak pengurus mempersiapkan takjil dan makanan berat untuk dihidangkan. Kawasan samping jembatan kehewanan yang tersohor ini menjadi tempat favorit warga untuk bersantai sambil berteduh serta beribadah. Mengingat lokasi masjid keren tidak jauh dari base untuk pangkalan pungut sampah SKM, bahkan pada masa pandemi jumlah jemaah masjid masih tetap makmur karena di seberang masjid terdapat majelis taklim milik seorang ulama yang sangat dihormati. Kris Haryadi, Dimas Isfahani melaporkan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya ada berita mengenai 1.345 personil amankan Lebaran tahun 2022. Polda Kalimantan Timur akan mengerahkan 1.345 personel lintas sektoral guna pengamanan arus mudik dan perayaan Lebaran tahun 2022 di Kalimantan Timur. Ribuan personel ini akan disebar di sejumlah pos baik pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memastikan stok daging sapi dan telur ayam mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Setiap tahun Kutai Timur membutuhkan 5.000 ekor sapi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sapi didatangkan dari luar daerah.
Inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini. Saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam. Sampai jumpa.